Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1090. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. And Jika Kincen melihatnya, nilai prestasi 2 miliar yang dimiliki Kincen saat ini mungkin itu bukanlah masalah besar. Bahkan harta pemanasan pertama saja pun terjual dengan harga 700 juta poin. Oke, pelelangan baju jirah bagian dalam yang pertama sudah selesai. Sekarang kita melelang harta karun yang kedua. Harta karun yang kedua disebut Labu Hunyuan. Kata wanita berbaju merah itu. Saat ini Kincen tidak mengetahui kegunaan Labu Hunyuan ini. Akan tetapi wanita berbaju merah itu baru saja mengucapkan kata Labu Hunyuan. Dan semua kotak menjadi sedikit keributan. Jelas sekali bahwa hal ini adalah harta karun yang luar biasa. Wanita berpakaian merah dengan tenang mengangkat tangannya dan menunggu keributan sedikit mereda sebelum kemudian melanjutkan penjelasannya. Anda yang datang ke sini untuk berpartisipasi di dalam pelelangan, Anda pasti sudah tahu apakah Labu Hunyuan tidak banyak atau hanya sedikit di dunia ini. Dan ya, memang Labu Hunyuan ini adalah harta tingkat yang mulia bumi. Kata wanita berbaju merah itu. Ketika Kincen mendengar kata harta karun tingkat yang mulia bumi, Kincen menghirup udara dingin di dalam hatinya. Harta pemanasan kedua ini sebenarnya menjadi harta karun tingkat yang mulia bumi. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Di saat yang sama, orang-orang yang ada di sana pun terkejut ketika mendengar bahwa harta itu adalah harta tingkat yang mulia bumi. Akan tetapi kemudian wanita berbaju merah itu pun menjelaskan bahwa harta ini memang harta tingkat yang mulia bumi, akan tetapi harta ini sedikit rusak. Segera setelah mendengar ini, keributan itu pun sedikit mereda. Namun masih terlihat banyak orang-orang yang ingin mendapatkan harta tingkat yang mulia bumi itu walaupun harta itu sudah rusak. Persepsi ilahi Kincen jatuh kepada Labu Hunyuan tersebut dan Kincen menemukan bahwa Labu Hunyuan ini membawa aura kekacauan. Ini jelas merupakan harta karun yang kacau. Namun sayangnya, retakan kerusakan muncul di dinding labu itu. Retakan ini cukup besar dan tingkat kerusakannya tidak rendah. Tidak ada harga awal untuk Labu Hunyuan ini. Yang mendapat harga tertinggi akan mendapatkan harganya. Sekarang, mari kita mulai menawar, kata wanita berbaju merah itu. 300 juta poin prestasi ditambah pena suci tingkat yang mulia. Kata seseorang, dia segera mengajukan penawaran. Mendengar penawaran pertama, Kincen sedikit mengerutkan kening. Dia percaya bahwa harga itu pasti akan naik lagi. Saat ini Kincen memiliki hampir 2 miliar poin prestasi dan beberapa pena suci tingkat yang mulia yang diperolehnya dari ruang penyimpanan para penguasa yang telah dibunuhnya seperti yang mulai Joesan dan juga suku bermata 1000. Selain itu, Kincen juga memiliki banyak pena suci lainnya, akan tetapi hal semacam itu tidak dihitung sama sekali. Namun untungnya, Kincen masih memiliki banyak ikan senguang dan juga spesies ikan lainnya yang telah ditangkapnya dari Sungai Bintang Neraka. Jika ada sesuatu yang Kincen sukai, maka Kincen tidak akan ragu untuk menukarnya. 500 juta poin prestasi ditambah pena suci tingkat yang mulia, kata seseorang lagi. Dia menaikkan harganya lagi. Pada akhirnya Labu Hunyuan tersebut dibeli oleh seseorang dengan mengeluarkan 1,1 miliar poin prestasi dan juga pena suci tingkat yang mulia. Sementara dalam proses ini Kincen tidak menawar. Wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan pun secara langsung menggunakan formasi teleportasi di panggung pelelangan untuk mengirimkan Labu Hunyuan kepada orang yang telah menawar. 1,1 miliar poin prestasi ditambah pena suci tingkat yang mulia. Dan kemudian kotak ketiga pun muncul di tangan wanita berbaju merah itu. Item ketiga yang dijual cukup spesial. Saya yakin itu akan jarang muncul di lantai lelang. Itu adalah hati druid. Dari druid di alam semesta, kata wanita berbaju merah itu. Begitu kata hati druid diucapkan, hal itu menyebabkan keributan yang lebih besar di tempat. Sementara Kincen bingung dengan apa yang disebut.
hati druid ini? Tuanku, benda ini pasti dibawa oleh Warajek Mas Hitam, kata Jenderal Kyong. Hati druid, Warajek Mas Hitam ini sangat beruntung bukan? Mereka benar-benar mendapatkan hati druid. Pantas saja mereka bisa masuk ke ruang lelang ini, kata Gulimo. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Hati druid, apa ini? Kata Kinchen. Dia merutkan kening dan bertanya. Dia benar-benar tidak tahu seberapa baiknya hati druid ini. Saat ini wanita berbaju merah berdiri di atas panggung, lalu kemudian berkata, mungkin sebagian orang belum mengetahui apa itu hati druid. Hati druid ini adalah harta karun para druid, dan para druid itu berkumpul sendiri. Harta karun yang dibentuk oleh kekuatannya mengandung efek yang tidak terduga. Seperti yang diketahui oleh semua orang, druid adalah ras khusus di antara ras kosmik. Mereka termasuk dalam ras monster dan seperti ras naga. Mereka lahir di luar ras monster dan merupakan roh jimat alami. Dan hati druid ini adalah harta karun klan druid. Hanya para druid yang telah memperoleh warisan alam sejati yang dapat melahirkannya. Karakter seperti itu sangat langka di klan druid. Satu penampilan adalah salah satu pewaris masa depan druid. Dapat dikatakan bahwa selama orang ini tidak jatuh, maka dia pasti akan menjadi salah satu raja druid di masa depan. Dan hati druid seperti itu berasal dari keturunan tertentu dari keluarga druid, kata wanita berbaju merah itu. Dia menjelaskan. Kemudian dia pun mengeluarkan sebuah kotak giok dan membukanya dalam tampilan penuh. Tiba-tiba sekelompok cahaya hijau terang muncul di depan semua orang, menyinari seluruh platform tinggi menjadi warna hijau. Pada saat yang sama, napas alam menyebar di panggung lelang ini, dan pesona alam mengalir antara langit dan bumi, membuat semua orang merasa seolah-olah berada di alam. Efek hati druid, saya khawatir saya tidak perlu berbicara lebih banyak lagi, karena setelah benda ini dapat dimurnikan, maka ia dapat dianugerahkan oleh alam. Hal yang paling menakjubkan adalah dia memiliki hati druid alam, kemampuan untuk mengubah alam. Tentu saja ini juga hanyalah teori. Dalam sejarah, banyak master yang telah menerima hati druid telah dikaruniai oleh alam, dan mereka memiliki banyak pemahaman alami tentang Taoisme, tetapi sangat sedikit yang benar-benar dapat menjadi roh alami. Tidak ada harga awal untuk barang ini. Yang memiliki harga lebih tinggi akan mendapatkannya. Sekarang, pelelangan untuk barang ini pun dimulai, kata wanita berbaju merah itu. Setelah mengatakan semua ini, wanita berbaju merah itu pun mundur ke samping. Dia tersenyum kepada semua orang di lapangan. Saya menawar dengan 300 juta poin prestasi. Saya akan menawar 350 juta. Mendengar tawaran-tawaran itu, Kinchen sedikit mengerutkan kening karena harga druid hati ini cukup rendah dibandingkan dua harta sebelumnya. Kinchen kemudian mengetahui dari Gulimo dan Jenderal Kyong bahwa apa yang disebut dengan hati druid itu adalah inkarnasi alam. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk berubah menjadi tubuh klan iblis dan dapat memasuki camp klan iblis tanpa terpengaruh oleh apapun. Dan seseorang tidak akan mengetahui identitasnya, dan orang itu hanya akan melihatnya sebagai seseorang klan iblis. Intinya, jika Anda dapat mengolah hati druid ini, maka Anda bisa menjelma menjadi klan monster dan langsung bergabung dengan kubu klan monster, dan Anda tidak akan dikenali sama sekali. Hal ini cukup luar biasa. Lihat harganya dulu, jika cocok aku bisa bersaing, kata Kinchen. Dia menyipitkan matanya seraya menyaksikan kenaikan harga di platform tinggi. Namun ketika nilainya meningkat menjadi 500 juta, harganya pun melambat. 300 juta poin prestasi ditambah 150 kati ikan senguang, kata Kinchen. Dia mulai menawar. Begitu tawaran Kinchen ini keluar, itu langsung menimbulkan sensasi. Banyak orang melihat sekeliling siapa sebenarnya yang secara langsung menawar dengan 150 kati ikan senguang. Faktanya, di pasar gelap, poin prestasi adalah yang paling langka, karena selama Anda membunuh ras manapun di medan perang 10.000 ras, Anda bisa mendapatkan poin prestasi, dan poin prestasi tersebut hanya dapat ditukar dengan harta dan harta karun di aliansi masing-masing. Sementara pena suci tingkat yang mulia itu dapat digunakan secara langsung. Sedangkan ikan senguang itu berada di atas pena suci tingkat yang mulia, karena bahkan ahli yang mulia pun yang menyerap pena suci tingkat yang mulia tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Akan tetapi, jika dia dapat meningkatkan dirinya,
Itu hanya dengan menyempurnakan ikan Shen Guang. Oleh karena itu, meskipun sampai batas tertentu nilai poin prestasi dan nilai pena suci tingkat yang mulia dan ikan Shen Guang itu setara, namun dalam kasus penjual akan memilih ikan Shen Guang daripada yang lainnya. Tuanku membeli benda ini dengan harga 150 ikan Shen Guang. Apakah itu tidak terlalu boros? Kata Guillemot. Akan tetapi mendengar itu, Qin Chen hanya tersenyum tanpa menjelaskan terlalu banyak. Karena yang diminati oleh Qin Chen bukanlah hati druid yang bisa melihat Dao Yun, akan tetapi inkarnasi Dao roh alam. Setelah harga penawaran Qin Chen dirilis, pengadilan pun terdiam. Dan pada akhirnya tidak ada yang berani menawar lagi. Bukan karena tidak ada yang memiliki begitu banyak ikan Shen Guang. Akan tetapi, ikan Shen Guang umumnya disimpan untuk dilelang harta karun lainnya nanti dan tidak perlu dikonsumsi di 3 barang pemanasan ini. Pada akhirnya, hati druid ini pun jatuh ke tangan Qin Chen. Setelah membayar, susunan teleportasi pun menyala lagi. Dan kemudian hati druid pun muncul di kotak di mana Qin Chen berada. Qin Chen kemudian mengambil hati druid itu. Dan semburan aura alami langsung menyelimuti dirinya, membiarkan sel-sel tubuhnya rileks dan pada perasaan bersorak dan gembira. Bahkan Qin Chen memiliki dorongan samar untuk langsung menerobos ranah yang mulia. Itu layak dibeli, kata Qin Chen. Bahkan jika dia tidak dapat memahami roh inkarnasi, napas alami ini saja, itu sudah sangat sentimental, itu sudah cukup untuk Qin Chen. Sementara di kotak lain, orang-orang dari Warajek Emas Hitam nampak juga sangat bersemangat. Tuanku Jenderal Camilla, 150 ikan Shen Guang dan 200 juta poin prestasi. Kita menghasilkan banyak uang kali ini. Hahaha, ya itu benar. Kata Jenderal Camilla, dia memiliki senyuman di wajahnya. Dengan sumber daya ini, ras Warajek Emas Hitam miliknya pasti akan meningkat pesat. Dan jika saatnya tiba, dia akan mencaplok klan Warajek Jenderal Qiong. Semuanya, 3 harta pemanasan sudah berakhir. Selanjutnya, kita akan melelang 10 lot yang sebenarnya, kata wanita berbaju merah itu. Akhirnya lelang pun masuk ke barang harta karun yang sebenarnya. Ini harta karun pertama yang dilelang secara resmi. Harta karun ini bernama Bambu Bintang. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkannya lebih jauh. Suara wanita berbaju merah itu jatuh dan kemudian sebatang bambu yang benar-benar gelap tetapi bersinar bintang muncul di tangannya. Melihat bambu bintang itu, seluruh lokasi pelelang pun menjadi sensasi dalam sekejap. Dan Qin Chen juga sama terkejutnya. Lelang macam apa ini? Tidak hanya harta tingkat yang mulia bumi yang rusak, tetapi hati druid, bahkan bambu langit berbintang pun keluar di lelang. Qin Chen benar-benar tahu apa itu. Bintang bambu berbintang itu tumbuh di langit berbintang yang kacau, kadang lembut dan kadang keras, dan itu bisa digunakan untuk membuat senjata, dan ini sangat kuat. Intinya bambu langit berbintang ini itu merupakan harta karun pemurnian yang terbaik. Mata Qin Chen berbinar, dia tentu saja menginginkan bambu langit berbintang ini. Namun jangan katakan bahwa Qin Chen menginginkannya, dan tentu saja banyak orang juga yang menginginkannya. Wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan jelas mengetahui efek dari bambu langit berbintang ini. Dia pun mengangkat tangannya untuk menenangkan keributan lalu kemudian melanjutkan. Bambu langit berbintang ditempatkan di sini untuk dilelang oleh seseorang. Harga akhir tidak ditentukan oleh orang tersebut. Orang yang mengirimkannya hanya menyampaikan pesan bahwa jika seseorang bisa mengeluarkan sesuatu yang membuat jantung pengirimnya berdebar kencang, maka bambu langit berbintang itu akan menjadi milikmu. Saya memberikan 500 juta poin prestasi ditambah 2 pena suci tingkat yang mulia juga ditambah 50 ikan Shen Guang. Hei, saya memiliki 800 juta prestasi, pena suci tingkat yang mulia ditambah ikan pedang raja seberat 5 jin. Kata seseorang, harga tawaran pun mulai terdengar. Pada saat ini, Qin Chen juga menyadari bahwa ikan pedang raja itu adalah hal yang cukup luar biasa. Itu adalah salah satu spesies ikan istimewa di Sungai Bintang Neraka. Dan tubuh ikan itu seperti pedang tajam. Itu mampu memotong segalanya dan memiliki kekuatan tak terbatas. Saya memberikan 300 juta poin prestasi ditambah mata palsu. Ada harga lainnya dan harga ini juga menimbulkan keributan. Mendengar itu Qin Chen juga sangat bersemangat. Dan mata api ini juga merupakan hal yang baik. Itu mampu menyempurnakan pil mata surgawi
Bahkan jika pilnya tidak dimurnikan dan substansinya dimurnikan ke dalam tubuh, maka pil tersebut dapat dikembangkan menjadi kekuatan supernatural mata emas bermata api dengan kekuatan yang tak terbatas. Menurut Qin-Chen, semua hal yang digunakan untuk menawar itu adalah hal yang baik. Qin-Chen sekarang akhirnya tahu mengapa pasar gelap begitu percaya diri. Ternyata harta karun yang muncul di sini semuanya adalah barang bagus yang terbaik. Apakah ada tawaran lainnya? Kata wanita berbaju merah itu. Dia pun tahu kalau harga tersebut sudah cukup mencengangkan. Nilai manfaat 300 juta itu memang tidaklah tinggi. Akan tetapi, mata palsu itu pasti telah menghalangi banyak orang untuk tidak bisa menaikkan harganya lagi. Tepat ketika semua orang mengira bahwa harta bambu langit berbintang akan segera jatuh kepada orang yang menawar sebelumnya. Namun di saat itu tiba-tiba suara tawaran lainnya pun terdengar. 300 juta poin kontribusi ditambah 10 kati ikan sen guang dan juga ditambah sebotol 5 pil Dao Heavenly Dao Dipin yang berisi 5 atribut elemen. Begitu harga ini keluar, itu pun langsung menimbulkan sensasi. Bambu langit berbintang bisa membuat orang merasakan sajak bintang. Namun pil Heavenly Dao Surgawi juga bisa membuat orang merasakan sajak Taoisme. Pil Dewa Jalan Surgawi itu berasal dari pohon Dewa Jalan Surgawi, salah satu dari 10 sumber Dao besar. 5 elemen itu mungkin termasuk kayu, air, api, dan tanah, serta atribut 5 elemen itu adalah atribut yang paling umum di alam semesta dan juga merupakan atribut dasar. Tetapi itu juga sebenarnya ditambah dengan 10 jin ikan sen guang. Dan 10 kati ikan sen guang ini benar-benar setara dengan raja ikan sen guang dan nilainya tidak dapat diukur. Tentu saja di saat kedua harta karun ini keluar, itu pun langsung menimbulkan sensasi. Harga ini tentu saja ditawar oleh Qin-Chen. Setelah Qin-Chen mengajukan penawarannya, tidak ada lagi yang mengajukan penawaran lain. Akan tetapi keputusan kembali lagi kepada pemilik bambu langit berbintang. Oleh karena itu, semua orang pun hanya bisa menunggu dalam diam. Sementara saat ini di dalam kotak giok, Gulimo dan Jenderal Qiong memandang Qin-Chen dengan sedikit keraguan. Mereka semua tahu bahwa harga tersebut dikutip oleh Qin-Chen. Ikan sen guang 10 jin hampir ditangkap oleh Qin-Chen di Sungai Bintang Nether. Dan menurut mereka berdua, hanya Qin-Chen lah yang bisa menjual harga ini. Setelah lebih dari selusin napas, wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan itu pun sepertinya telah menerima pesan. Dan kemudian dia tiba-tiba berkata, pemilik harta karun bambu langit berbintang telah memilih tawaran 300 juta poin kontribusi dan mata palsu. Selamat untuk teman ini. Ternyata pemilik bambu berbintang itu pun tidak memilih tawaran yang disebutkan oleh Qin-Chen. Dan dia lebih tertarik kepada 300 juta poin kontribusi dan ditambah mata palsu. Pada akhirnya, harta karun bambu langit berbintang pun jatuh ke tangan orang lain. Kemudian wanita berbaju merah itu mengeluarkan kotak giok lainnya dan lalu mengangkatnya. Benda kedua dalam lelang ini disebut cahaya milenium. Cahaya milenium itu muncul dari alam semisterius di kehampaan alam semesta. Perpaduan cahaya milenium ini dapat memberikan efek tertentu kepada ruang dan waktu, merasakannya, dan meningkatkan kecepatan terbang seorang kultivator dan bahkan berubah menjadi cahaya milenium. Cahaya milenium, kata Qin-Chen, tatapannya menjadi serius lagi. Dan ini memang merupakan hal baik lainnya. Dan itu juga dapat memiliki pemahaman tertentu tentang waktu dan ruang. Cahaya milenium, kudengar, itu berasal dari alam semesta yang sangat menakutkan. Di alam semesta itu mengandung makna mendalam dari ruang dan waktu. Namun, makna mendalam dari ruang dan waktu itu tidak dapat dengan mudah dipahami. Di ranah yang mulia, ada banyak orang yang bisa memahami ruang. Namun, aturan waktu tidak banyak orang yang bisa memahaminya, kata Jenderal Qiong. Setelah mendengarkan ini sejenak, Qin-Chen pun akhirnya paham bahwa harta cahaya 1000 tahun atau disebut juga cahaya milenium ini memang merupakan hal yang sangat baik. Namun kesulitan pemahamannya sebenarnya sangatlah tinggi. Tentu saja, meskipun begitu, hal ini masih sangat populer. Dalam waktu yang singkat, harga yang sangat mencengangkan telah dilelang. Itu setara dengan nilai 1 miliar poin kontribusi. Beberapa orang juga telah mengambil beberapa harta karun yang luar biasa. Akan tetapi,
Harta karun itu sedikit lebih buruk daripada bambu langit berbintang dan mata api palsu. 800 juta poin prestasi ditambah 1 ikan sen guang 8 kati, kata Qinchen. Pada saat ini Qinchen juga mengajukan penawarannya, tetapi alih-alih mengeluarkan ikan sen guang 10 jin, Qinchen malah mengeluarkan ikan sen guang 8 jin, dan itu jelas lebih kecil dari sebelumnya. Mendesis, ketika harga ini keluar, itu juga menimbulkan kejutan. Ikan sen guang seberat 8 kaki meskipun itu tidak sebanding dengan raja ikan sebelumnya. Namun juga tidak kecil, tidak berarti orang awam bisa menangkapnya. Jika raja ikan yang dikeluarkan Qinchen sebelumnya belum keluar, saya khawatir itu akan menimbulkan sensasi yang lebih besar. Maka Qinchen juga menambahkan 100 ikan sen guang seberat 1 ton. Begitu harga Qinchen ini keluar, tidak ada yang langsung mengajukan penawaran lagi. Wanita berbaju merah menunggu di panggung lelang untuk beberapa saat. Lalu kemudian dia tersenyum dan berkata, "Selamat kepada teman ini yang telah menawar 8 kati ikan sen guang. Pemilik cahaya milenium setuju untuk menukarnya." Mendengar itu Qinchen sangat gembira. Cahaya 1000 tahun atau cahaya milenium ini mengandung makna mendalam dari ruang dan waktu. Orang lain mungkin tidak akan dapat memahaminya. Namun, Qinchen dia memiliki asal-usul waktu, dan Qinchen mungkin bisa memahami lebih jauh daripada orang lain. Dan dengan cahaya milenium ini, mungkin itu bisa membuat asal-usul waktu Qinchen menjadi lebih kuat lagi. Singkatnya, pertukaran pun berhasil dilakukan, dan cahaya milenium itu jatuh ke tangan Qinchen. Qinchen kemudian menyentuh cahaya berusia 1000 tahun ini, dan asal-usul waktu di benaknya segera menyampaikan ledakan kegembiraan. Namun Qinchen tidak menelannya untuk pertama kalinya, tetapi Qinchen kemudian memasukkannya ke dalam cakram Gyo Qiankun. Karena Qinchen tahu sekarang bukan waktunya untuk menyempurnakan. Setelah cahaya milenium itu, wanita berbaju merah pun kemudian melanjutkan lelang barang ketiga.